Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Merta Nur Arifah dengan NIM A1A323009. Saya merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas R002 angkatan 23. Di sini saya akan mengerjakan tugas hukum perdata, yaitu menganalisis jurnal, di mana jurnal yang saya ambil yang pertama yang berjudul Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan, yang ditulis oleh Yuni Priscilla Ginting dan kawan-kawan. Adapun isi dari jurnal tersebut yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Hal tersebut selaras dalam pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Namun pencatatan perkawinan secara resmi di lembaga negara sangat penting untuk legalitas dan kepastian hukum. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan harus dicatat secara resmi sesuai undang-undang. Hal tersebut terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tahun 1974 tentang perkawinan. Pencatatan pernikahan bukan syarat sahnya perkawinan, tetapi penting sebagai bukti hukum dan untuk perlindungan hak suami istri serta anak. Terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam pasal 6 ayat 2. Kewajiban melakukan pencatatan di kantor urusan agama atau KUA bagi yang beragama muslim dan di kantor catatan sipil bagi yang beragama non-muslim terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Perkawinan sirih atau yang tidak tercatat menimbulkan resiko hukum seperti tidak adanya bukti nikah resmi, hak istri dan anak yang tidak terlindungi, sulit mendapatkan dokumen kependudukan anak. Adapun cara pembuktian kasus hukum perkawinan yang pertama yaitu melalui akta nikah. Akta nikah yang diterbitkan oleh kantor urusan agama yang untuk agama muslim atau dari KUA. Untuk yang beragama non muslim itu dari kantor catatan sipil. Akta tersebut menjadi bukti formal dan legal adanya perkawinan. Akta nikah memiliki kekuatan pembuktian formal dan material yang memastikan peristiwa perkawinan itu benar-benar terjadi dan tercatat oleh negara. Pencatatan perkawinan ini yang memperkuat pengakuan status suami istri serta perlindungan hak-hak anak dan harta bersama. Penetapan nikah oleh pengadilan agama bagi yang tidak memiliki akta nikah atau akta nikahnya hilang dapat mengajukan permohonan nikah ke pengadilan agama. Permohonan diajukan jika ada permasalahan perkawinan seperti akta nikah hilang, keraguan antara sah atau tidaknya sebuah pernikahan, perkawinan sebelum Undang-Undang tahun 1974 atau yang tidak dikecualikan dalam undang-undang. Pengadilan dapat memeriksa dan mengeluarkan penetapan yang bisa dipakai untuk pencatatan pernikahan di KUA. Selanjutnya ada dengan cara akta kelahiran anak, di mana akta kelahiran anak yang sah menunjukkan bahwa anak lahir dari perkawinan
orang tua yang sah. Akta kelahiran memerlukan akta nikah orang tua sehingga tidak dapat dibuat jika perkawinan tidak tercatat. Selanjutnya yang keempat yaitu ada alat bukti dalam hukum acara perdata. Yang pertama yaitu ada surat. Suratnya itu adalah akta autentik dan di bawah tanda tangan saksi, persangkaan atau pendapat yang bisa juga disebut keyakinan tanpa bukti yang kuat, pengakuan sukarela dan sumpah. Yang kedua ada penggunaan alat bukti berbeda tergantung jenis perkara dan ketentuan hukum acara. Contohnya dalam perkara pengesahan perkawinan dapat menggunakan alat perkawinan seperti surat, saksi, persengketaan, dan sumpah. Selanjutnya yang kelima ada perjanjian kawin, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum menikah dan disahkan oleh pejabat negara yang berwenang menjadi bukti sah perkawinan mengenai peraturan harta bersama atau harta bawaan. Dampak dari perkawinan tidak tercatat ini yaitu tidak memiliki kekuatan hukum untuk tuntutan hak. Selanjutnya sulit membuktikan akad nikah secara hukum. Yang ketiga tidak dapat membuat dokumen kependudukan anak dan pasangan. Selanjutnya analisis jurnal yang kedua yang berjudul problematika pernikahan dini yang marak terjadi di Indonesia menurut pandangan hukum perdata yang ditulis oleh Nur Azizah. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada pasangan yang masih tergolong usia muda atau masih masa pubertas, yaitu calon suami atau istri yang masih berusia di bawah 19 tahun. Terdapat dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pernikahan dini pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam hukum, namun dapat dilakukan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan agama dan pengadilan negeri. Memaksa anak menikah di bawah umur adalah tindakan melawan hukum yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, khususnya pasal 10 yang mengancam hukuman maksimal 9 tahun penjara atau denda 200 juta rupiah. Faktor-faktor penyebab maraknya pernikahan dini di Indonesia yaitu yang pertama yaitu dari faktor sosial, tekanan lingkungan, perilaku berpacaran beresiko, desakan orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya ada faktor kehamilan pada remaja yang disebabkan oleh pergaulan bebas serta kurangnya edukasi tentang reproduksi. Yang ketiga yaitu adanya harapan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dengan menjodohkan anak. Yang keempat ada kemudahan akses informasi yang menimbulkan efek negatif pada anak tanpa pengawasan orang tua. Anak terkena paparan media sosial dan konten negatif seperti pornografi. Selanjutnya ada faktor adat dan budaya juga menjadi faktor pernikahan dini di beberapa daerah, memberikan tekanan norma sosial untuk menikah muda, seperti yang kita lihat di dalam kasus di Lombok, yaitu kasus Yulia yang menikah di bawah umur. Baik, hanya itulah analisis jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.